Ya, kali ini saya akan membahas skripsi setelah seminar proposal ya. Jadi inilah judul skripsinya. Berikutnya harusnya dia melampirkan apa saja yang disarankan oleh para pengujinya. Tapi karena saya masih ingat, tak apa-apalah. Ya, di sini latar belakang. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini sudah betul, tidak masalah. Yang jadi masalah di sini adalah tabel ini tidak mengikuti petunjuk yang dibuat ya. Jadi kalau kita membuat tabel, dia itu satu spasi ya. Ini oke, satu spasi, remove space before. Nah, ini juga tidak perlu ada ini ya. Ini dirapatkan saja. Nah, ini kita naikkan. Nah, ini untuk membuat tabel yang bagus, kita insert row above. Ini kita merge. Judul tabel itu masukin kemari. Nah, masuk dia kemari supaya sama. Nah, jangan di sini, ini tidak betul kalau kamu buat seperti itu. Nah, sumber juga kamu bikin di sini, insert row below. Sumber, jadi dia sama semua ukurannya. Ini merge kan dulu, merge. Baru sumbernya di sini, pastikan. Nah, di sini dalam membuat tabel ya, ini berarti dihapus. Nah, dalam membuat tabel sesuai dengan aturan itu adalah yang digaris dia itu hanyalah. Nah, ini kan sudah sama semua, tinggal kau geser sedikit kemari. Ini geser sedikit dia, jadi dia seimbang kiri kanannya ya. Ya, karena kalau dia kita padatkan, bisa juga kita padatkan, tetapi nanti dia akan seperti ini. Nah, ini dia jadi lari, dan ini bisa kita akali dengan menggeser ini kemari. Nah, ya. Nah, ini juga kita bikin. Nah, ini udah. Nah, yang dibikin garis itu adalah yang ini. Nah, bottom baru top border. Ini kita bikin top border. Nah, kalau seperti ini dia tidak kelihatan. Untuk melihatnya kita buka read mode. Nah, inilah dia di sini kelihatan tabel itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia bergaris ya, yang di atas, yang ini tidak bergaris. Nah, ini supaya bisa juga dia agak tebal, bisa kita format. Nah, supaya dia apa namanya ya, lebih tebal. Tinggal kita ganti ininya ukuran. Format border. Nah, ini kan dia tipis sekali. Kita gantilah menjadi umpamanya 2/4 poin. Bikin di sini. Jadi kita oke kan. Nah, nampak dia kan. Nah, ini pun seperti itu. Kita format. Nah, buka saja ini, klik format border and shading 2/4.
bikin di sini. Nah, oke kan. Nah, cantik dia kan. Nah, itulah peraturan yang dibuat. Jadi tidak ada lagi garis-garis di tabel-tabel itu. Selanjutnya ini ada ya contohnya. Kita lanjutkan tujuan, manfaat, sistematika, tinjauan pustaka, jadi ini modelnya di bercerita, tidak apa-apa. Yang penting intinya di sini ada nampak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Itunya intinya. Nah, landasan teori. Citra destinasi, minat berkunjung. Nah, kerangka konseptual ya, yang namanya cara membuatnya ini ya supaya dia bagus. Nah, ini semua kerangka ini kita copy dia. Kopikan, baru buka halaman baru, paste sebagai image picture. Nah, udah, baru kita buka ini. Nah, ini kita cut, kita buang ini, kita buang saja. Kita buang ini semua, kita cut. Ini pun juga kita delete semuanya supaya dia cantik berurutan. Nah, sesudah itu ini bikin dia satu spasi ya. Nah, udah satu spasi. Ini sudah berubah ini jadi satu spasi. Bah, kok berubah lagi? Pertama kita masukkan tadi gambarnya, ini udah kita pindahkan. Nah, kita copy lah dia. Nah, kita bikin kemari. Geser. Wah, ini kita geser kemari. Udah. Sesudah itu, nah ini kan udah kebesaran. Bisa kita edit dia kecil. Jadi dia bisa pas satu. Nah, ini kita buat gambar 2. Kerangka konseptual. Nah, tinggal kita bikin di sini satu spasi, remove spasi before, remove. Nah, ini juga kita harus bikin garis top border, baru bikin bottom border. Nah, udah kita tambah di sini satu lagi. Apa itu? Nah, ini tadi kita undo dulu. Karena dia udah sempat kita rombak semuanya. Nah, udah, ini dah dia aslinya. Nah, di sini setiap gambar atau tabel yang dimasukkan dalam karya tulis ilmiah ya, itu harus disebut dengan sumbernya dari mana. Ya,
Tidak boleh kita bikin gambar tapi tak ada sumbernya, itu salah. Nah, sesudah ini kita buat, tinggal kita bikin sumber. Udah sumber kita buat, ini dia satu spasi. Ya, baru ini dibikin dia tabel bergarisnya. Nah, top border, bottom border. Nah, ini ya, begini yang dibuat. Tidak dia apapun ceritanya, tabel atau gambar, harus ada sumbernya, dari mana dia dikutip. Nah, ini dia bab 3. Nah, ini juga tabel ini bikin satu spasi ya. Tapi tabel itu menurut aturan satu spasi, dan dia boleh dikecilkan sampai 10 hurufnya. Maksudnya itu supaya jangan terlalu panjang dan putus-putus tabel. Ya. Nah, ini pun yang namanya yang namanya itu judul itu masukkan saja dia bagian dari tabel kita. Nah, ya, jadi ini ada sedikit perbedaan saya kira di sini ya. Ini satu spasinya yang macam mana. Nah, line spacing kita lihat single. Nah, ya, add oke. Nah, ini jadinya terlalu kecil, berarti kita lihat lagi option add 1 poin. Nah, berarti supaya jangan besar kali, nah ini kita kecilkan menjadi 10. Nah, ini juga kita kecilkan, kita tarik dia, karena tidak ada gunanya ini. Nah, tidak ada gunanya, hanya membuat tabel kita menjadi besar dan sempit. Nah, tinggal digeser saja. Dan setelah digeser pun ternyata tidak cukup dia satu halaman. Nah, langkah selanjutnya kalau tabel kita putus, ini harus dilanjutkan. Nah, caranya ini kita belok ya, baru tabel design layout. Ini kita bikin auto fit. Nah, udah, ini dia kita naikkan supaya jangan sayang ini. Nah, ini kan banyak sekali yang terbuang ini sebenarnya. Kita bikin repeat header row. Nah, ini dia muncul lagi ya.
kita blok yang di atas. Nah, muncul dia, kita pilih repeat header row. Nah, ini pun harus kita buat di sini sumbernya. Sumbernya ini dari mana didapat? Yang namanya karya ilmiah tidak boleh kita membuat apapun tanpa ada sumber ya. Jadi kita buat di sini. Nah, sumber. Dari mana sumbernya ini? Tentunya ini bersumber dari, kalau dia kita ambil biasanya sumbernya ini adalah dari tinjauan pustaka penelitian di bab 2 itu. Nah, tetap harus ada waktunya ya kalau membuat sumber. Nah, kita lihat ini sudah, ini dia kita blok lagi nih tabel ini ya. Nah, kita nggak boleh membikinnya. Nah, kita bikin dulu no border. Yang boleh kita bikin ini bordernya, bottom border, top border. Nah, udah. Nah, dia akan berulang di sini top border. Nah, jadi kalau kita view dia seperti inilah tampilannya. Nah, kita kecilkan dulu ya supaya nampak jelas. Nah, ini dia. Inilah ya kan. Kita lihat, nah seperti ini. Tidak ada garis-garis di sininya ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Karakter sosiodemografis. Rumus Slopin, pengumpulan data, skala pengukuran. Ya. Nah, di sini skala Likert untuk variabel X harus kamu buat di sini. Copy. Ya, masukkan di sini. Nah, tabelmu ini pun harus kau buat tadi seperti tadi. Top border, bottom border. Ini pun harus ada sumbernya. Jangan kita buat karya ilmiah tak ada sumbernya. Kau bikin di sini ya. Nah, ini harus ada sumbernya ini. Insert row below. Nah, ini tinggal kita merge sumber. Dari mana sumbernya? Sebetulnya saya belum mau mengasih tahu, tetapi ini harusnya nanti belakangan, tetapi nggak apa-apa dikasih tahu saja sekarang. Nah, sumber dari mana? Ya tentunya kau ambil dari buku-buku metode penelitian. Nah, kenapa promosi dan citra saja? Nah, skor skala Likert. Nah, baru di sini untuk promosi dan citra. Baru di sini selanjutnya kita tambah saja ya, insert row below. Nah, ini kita hapus dulu border-bordernya, no border. Nah, kita bikin di sini. Nah, A6 ini gak di bold ini ya. Nah, ini ke A6. Janganlah, ini kenapa bold muncul ya. Ini kita merge aja, merge. Nah, ini kita hapus.
baru kita bikin di sini untuk variabel minat kunjungan. Oh, kamu sudah mengatakan di sini ya, berarti memang tak perlu lagi dibuat di sini karena dia nah udah. Nah, ini yang penting seperti ini. Tapi udah kamu katakan variabel y-nya minat kunjungan. Ya, itu 1, tidak, itu 0. Ya, ini betul. Ya, tinggal kau lampirkan nanti daftar pustaka semua kutipan ini ya. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Oh, dan lupa ini sudah saya bikin dulu bahwa di sini saya insert kotak. Ya, saya bikin di sini. Nah, nopil. Add text di sini telah diperiksa. Nah, kita bikin di sini telah diperiksa. Nah, pembimbing 1. Baru saya bikinlah. Nah, tanda tangan di sini. Ya, tanda tangan. Semana ini kenapa tidak bisa? Ya, telah diperiksa pembimbing 1. Ini kita bikin satu spasi dulu ya. Mungkin ini terlalu besar. Nah, kita insert lah picture tanda tangan saya atau paraf saya ya bahwa ini sudah diperiksa. Tapi tetap saja nanti kau masukkan di situ apa-apa yang saya sarankan ya. Nah, inilah paraf. Nah, format di sini. Nah, inilah. Baik, demikian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa kamu perbaiki ya.